warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Yuliani dengan NIM 2003535. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipta Averelia Putri dengan NIM 200309093. Perkenalkan, nama saya Giovanni dengan NIM 2001306. Halo, perkenalkan nama saya Putri Salma N dengan NIM 2002837. Halo, perkenalkan nama saya Syalwa Putri Cikal Amalia dengan NIM 2000955. Kami akan membahas buku tema 8 kelas 2 mengenai keselamatan di rumah dan di perjalanan. Saya akan memaparkan subtema 1 mengenai keselamatan di rumah. Yang pertama, aspek kognitif siswa yang didapat yaitu patuh dan taat pada aturan yang berlaku, menepati dan menyusun jadwal yang dibuatnya sendiri, mengamati suatu lagu untuk bersyukur, lalu mengidentifikasi benda berbahaya ketika melakukan kerja bakti. Yang kedua ada aspek afektif. Siswa mampu memahami dan mengetahui manfaat dari berbagai aturan, lalu mengingat hal yang dilakukan sebelum makan. Lalu siswa juga bernyanyi, menirukan gerakan binatang dengan teman-temannya, dan memiliki rasa ketersediaan untuk membantu orang tua. Yang ketiga ada psikomotorik, dapat melatih kemampuan fisik siswa, lalu mengenal nada dan melatih cara berpikir siswa, lalu menerima kekalahan dengan sportif dan melatih kemampuan siswa untuk menyusun pola kalimat, melatih kemampuan motorik dan sensorik siswa. Yang keempat adalah karakter sosial. Siswa dapat disiplin, cerdas, patuh, bersyukur, kreatif, gotong royong, inovatif, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, lalu berpikir kritis, aktif, lalu bersosialisasi dengan baik, memiliki sifat penyayang, toleransi, rasa peduli, hidup rukun, dan saling membantu, dan memiliki sifat penyayang. Yang terakhir, memiliki muatan IPS karena siswa berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Siswa dapat mensyukuri nikmat dan berinteraksi juga dengan orang tua, dengan teman-teman, dengan ibu gurunya, dan bekerja sama juga dengan temannya. Siswa juga saling menghargai sesama teman, meskipun berbeda agama, sportif bermain, hidup rukun, dan menolong anggota keluarganya bila ada anggota keluarganya yang memerlukan bantuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dipta. Analisis pembelajaran pada subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Pada pembelajaran 1 yaitu halaman 53 sampai 61 memiliki aspek kognitif di mana siswa dapat mengetahui cara membersihkan, menjaga serta merawat dokumen keluarga agar tidak rusak, hilang maupun dicuri. Dari sini siswa dapat mengetahui jenis-jenis dari dokumen keluarga tersebut serta siswa dapat mengetahui penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturannya. Aspek afektifnya, siswa dapat menjaga dokumen pentingnya dengan baik. Siswa juga dapat mengerjakan soal untuk melatih penggunaan huruf kapital sesuai dengan kebutuhan dan aturannya. Psikomotoriknya, siswa dapat membantu keluarganya dalam membersihkan, merawat, serta menjaga dokumen keluarga agar tidak rusak, hilang, maupun dicuri. Karakter sosial di sini, siswa dapat berpikir kritis, memiliki rasa peduli, hidup rukun, saling membantu, dan memiliki sifat penyayang. Muatan IPS-nya, siswa dapat menjaga hubungan dengan baik dengan keluarganya supaya hidup rukun, peduli dengan barang penting yang ada di sekitarnya. Pada pembelajaran 2 yaitu halaman 62 sampai 68 memiliki aspek kognitif. Siswa belajar mengetahui bentuk kerja bakti di rumah serta berinteraksi bersama temannya. Aspek afektifnya, siswa dapat membersihkan rumah bersama dengan temannya sebagai bentuk kerja bakti. Siswa juga dapat mengenal anggota keluarganya serta anggota keluarga temannya.
Psikomotoriknya, siswa mampu menjalankan kerja bakti dengan penuh tanggung jawab dan mewujudkan persatuan dengan toleransi kepada temannya yang berbeda ras dan suku. Karakter sosial di sini, siswa dapat memiliki sikap saling tolong-menolong, peduli, dapat hidup rukun, dan mengemukakan pendapat, melakukan pekerjaan dengan ikhlas, dan mempunyai tanggung jawab. Muatan IPS di pembelajaran ini yaitu siswa diajarkan untuk saling tolong-menolong sebagai manusia sosial dan saling bertoleransi kepada temannya yang berbeda ras maupun suku. Pada pembelajaran 3 yaitu halaman 69 sampai 77 yaitu memiliki aspek kognitif, mengetahui bagaimana cara merawat benda-benda di rumah yang menjadi tanggung jawab setiap anggota keluarga, dan aspek afektifnya yaitu siswa dapat merawat benda-benda di rumah agar tahan lama. Psikomotoriknya, siswa mampu meningkatkan kejadian apa yang dialaminya terkait dengan benda-benda yang dimilikinya. Karakter sosial di sini meliputi rasa peduli terhadap benda yang dimilikinya, rasa tanggung jawab akan tugas yang harus dilaksanakannya di rumah, dan rasa bersyukur atas apa yang dimilikinya. Muatan IPS pada pembelajaran 3 yaitu siswa dapat menghargai benda-benda di sekitarnya dengan cara merawatnya sebagai bentuk rasa syukur. Pada pembelajaran 4 yaitu halaman 78 sampai 87 memiliki aspek kognitif yaitu mengetahui bagaimana cara bersikap hati-hati terhadap lingkungan sekitar, karena kita tidak akan tahu ada bahaya apa di depan yang akan menimpa kita. Aspek afektifnya, siswa dapat dengan teliti memeriksa benda-benda dan keadaan di sekitarnya agar mengetahui bahwa ada atau tidaknya hal yang dapat membahayakannya. Psikomotornya, siswa mampu melakukan apa yang harus dilakukannya agar terhindar dari bahaya. Karakter sosial di sini, siswa memiliki rasa peduli, berhati-hati, dan kewaspadaan yang tinggi. Muatan IPS di pembelajaran ini yaitu memperingati temannya pada saat menggunakan sebuah benda tajam agar mereka berhati-hati. Di sini terlihat adanya rasa peduli terhadap teman. Pada pembelajaran kelima yaitu halaman 88 sampai 95, aspek kognitif di pembelajaran ini yaitu siswa meminta izin kepada ayahnya untuk bermain di kolam renang. Aspek afektifnya, siswa dapat meminta izin kepada orang tua untuk melakukan sesuatu. Psikomotornya, melatih kemampuan berbahasa siswa dengan membuat pertanyaan dan menyampaikannya kepada orang tuanya. Karakter sosial di sini yaitu siswa memiliki rasa berani, disiplin, dan bertanggung jawab. Muatan IPS-nya yaitu mengandung sopan santun kepada orang tua karena siswa dapat meminta izin dengan baik dan benar. Pada pembelajaran 6, di mana ini adalah pembelajaran terakhir yang ada pada subtema 2, yaitu terdapat pada halaman 96 sampai 103. Di sini memiliki aspek kognitif di mana siswa bermain bersepeda bersama dengan teman-temannya. Siswa dapat menganalisis sikap bersatu dalam keragaman saat sedang bermain dan menuliskan permainan yang berkaitan dengan persatuan dan memperagakan permainan tersebut. Aspek afektifnya, siswa dapat memiliki sikap bersatu tanpa membeda-bedakan teman dan mengetahui beberapa permainan yang bisa melatih sikap persatuan dan mempraktekannya. Psikomotoriknya, berolahraga sepeda dan bermain permainan yang melatih rasa persatuan. Karakter sosial di pembelajaran ini yaitu siswa memiliki sifat bersahabat, kepribadian yang ceria, peduli, toleransi, kreatif, serta menjadi anak yang sehat. Muatan IPS di sini yaitu mengandung muatan IPS karena terdapat interaksi sosial antar siswa. Sekian dari yang saya sampaikan pada analisis pembelajaran subtema 2 ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai subtema 3. Di dalam subtema 3 ini membahas mengenai aturan keselamatan di perjalanan. Nah, di dalam subtema 3 ini terdapat 6 pembelajaran yang mengandung muatan IPS.
Pada pembelajaran pertama secara keseluruhan membahas mengenai aturan keselamatan ketika di bis. Nah, dalam pembelajaran ini mengandung muatan IPS karena terdapat interaksi sosial antara siswa dengan temannya ketika sedang berwisata, dan siswa juga dilatih untuk mematuhi aturan. Nah, terdapat aspek kognitif pada pembelajaran ini, yaitu siswa harus mengetahui alasan mengapa harus mematuhi aturan ketika sedang berwisata menggunakan bis. Nah, selain itu terdapat pula aspek afektifnya, yaitu siswa dapat menerapkan aturan keselamatan ketika sedang berwisata dengan temannya dan mampu memahami pentingnya aturan tersebut. Nah, kemudian pada pembelajaran ini juga mengandung nilai psikomotorik, yaitu siswa dapat memahami pentingnya menaati aturan dan dapat menaatinya. Sehingga dari setiap nilai terkandung tadi, maka pada pembelajaran satu ini menciptakan siswa memiliki karakter sosial yang cerdas, peduli, dan taat akan aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya pada pembelajaran kedua yang secara keseluruhan membahas mengenai aturan bermain, lomba jalan, dan lari di pantai. Nah, pada pembelajaran ini mengandung muatan IPS karena terdapat interaksi sosial antar siswa ketika di dalam permainan dan juga mematuhi aturan dalam permainan tersebut. Nah, terdapat aspek kognitif pada pembelajaran ini, yaitu siswa dapat mengetahui aturan dalam bermain lomba jalan dan lari di pantai. Selain itu, terdapat aspek afektif di mana siswa mampu bermain lomba jalan dan lari di pantai bersama teman-temannya dengan menerapkan aturan yang berlaku. Kemudian, pada pembelajaran ini juga mengandung nilai psikomotorik, yaitu siswa dapat menganalisis aturan yang berlaku tadi dalam permainan dan menerapkan aturan tersebut. Sehingga dari setiap nilai-nilai yang terdapat dalam pembelajaran ini, maka menciptakan siswa dengan karakter sosial yang berpikir kritis, bersahabat, dan sportif. Selanjutnya pada pembelajaran 3 yang secara keseluruhan membahas mengenai aturan naik sepeda. Nah, dalam pembelajaran ini mengandung muatan IPS karena siswa diajak untuk menerapkan aturan yang berlaku. Nah, terdapat juga aspek kognitif pada pembelajaran ini, yaitu siswa dapat membaca dengan baik teks mengenai aturan naik sepeda. Selain itu terdapat aspek afektif, yaitu siswa mengetahui aturan dalam berkendara seperti melalui bacaan tadi yang ada di buku. Nah, kemudian pada pembelajaran ini juga mengandung nilai psikomotorik, yaitu siswa mampu menerapkan aturan ketika mengendarai sepeda. Sehingga dari setiap nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran ini, maka dapat menciptakan siswa memiliki karakter sosial yang disiplin, taat, dan bertanggung jawab. Selanjutnya pada pembelajaran 5 yang secara keseluruhan membahas mengenai aturan dalam lalu lintas. Nah, dalam pembelajaran ini mengandung muatan IPS karena siswa diajak untuk menaati aturan yang ada demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Nah, terdapat aspek kognitif dalam pembelajaran ini, yaitu siswa mengetahui aturan keselamatan ketika melewati jalan raya. Kemudian terdapat aspek afektif, yaitu siswa dapat mengamati langkah-langkah atau aturan yang harus diterapkan atau dipatuhi untuk melewati jalan raya dengan memperhatikan gambar yang terdapat di buku. Kemudian pada pembelajaran ini juga mengandung nilai psikomotorik, yaitu siswa mampu mempraktikkan aturan keselamatan ketika melewati jalan raya dengan baik dan benar untuk keselamatan diri sendiri maupun dengan orang lain. Sehingga setiap nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran ini akan menciptakan siswa dengan karakter sosial yang disiplin, mandiri, dan berani. Selanjutnya yang terakhir adalah pembelajaran 6 yang secara keseluruhan membahas mengenai kegiatan kerja bakti membantu korban banjir. Nah, pada pembelajaran ini juga ada membahas mengenai aturan keselamatan ketika siswa berjalan di jalanan yang becek dan berlumpur. Nah, dalam pembelajaran ini mengandung muatan IPS karena terdapat interaksi sosial di mana siswa bergotong royong dan saling tolong-menolong ketika terjadi musibah seperti banjir. Nah, terdapat aspek kognitif dalam pembelajaran ini, yaitu siswa dapat membantu ketika bencana alam banjir dan mengetahui aturan ketika berjalan di jalanan yang becek dan berlumpur akibat dari banjir. Nah, selain itu terdapat aspek afektif, yaitu siswa dapat mengetahui cara membersihkan pemukiman warga akibat banjir dan dapat mempraktikkan aturan berjalan saat berada di tempat becek dan berlumpur. Kemudian pada pembelajaran ini juga terdapat nilai psikomotorik, yaitu siswa mampu memiliki kesadaran
untuk mengikuti kerja bakti membersihkan pemukiman warga ketika terjadi bencana banjir. Nah, sehingga setiap nilai-nilai yang terkandung di dalam pembelajaran ini akan menciptakan siswa dengan karakter sosial, yaitu peduli, bekerja sama, dan disiplin. Selanjutnya, pada pembelajaran keempat, secara keseluruhan membahas mengenai aturan mengendarai sepeda motor. Nah, dalam pembelajaran ini mengandung muatan IPS karena siswa diajak untuk mengetahui pentingnya aturan keselamatan dalam berkendara seperti sepeda motor. Nah, terdapat aspek kognitif dalam pembelajaran ini, yaitu siswa dapat membaca teks mengenai aturan mengendarai sepeda motor. Selain itu terdapat aspek afektif, yaitu siswa mengetahui langkah-langkah mengenai aturan keselamatan dalam berkendara sepeda motor tadi. Nah, kemudian pada pembelajaran ini juga mengandung nilai psikomotorik, yaitu siswa dapat mempraktekkan aturan keselamatan ketika akan bepergian menggunakan kendaraan seperti sepeda motor. Nah, sehingga setiap nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran ini akan menciptakan siswa yang memiliki karakter sosial, disiplin, taat, dan berpikir kritis. Nah, sekarang kita masuk ke subtema terakhir nih, yaitu subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, dalam subtema 4 ini terbagi menjadi 6 pembelajaran. Nah, pembelajaran pertama memiliki nilai kognitif, yaitu mengetahui nama-nama hari, perbandingan antar satuan waktu, menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Lalu memiliki nilai afektif, siswa dapat mengetahui nama-nama hari dengan cara membaca dongeng, lalu menghitung satuan waktu melalui pertanyaan dalam sebuah cerita. Nah, lalu ada nilai psikomotoriknya nih. Siswa mengetahui nama-nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, serta mengetahui kaitan waktu lainnya, lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu selanjutnya ada karakter sosial. Nah, karakter sosialnya yaitu memanfaatkan waktu dengan baik, lalu disiplin dengan waktu, dan menghargai waktu. Nah, adapun muatan IPS dalam pembelajaran pertama ini adalah siswa dapat memanfaatkan waktu secara tepat dan bijaksana sehingga dalam setiap waktu yang dilaluinya tidak ada kesia-siaan. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua. Nah, dalam pembelajaran kedua ini memiliki nilai kognitif, yaitu siswa mampu membacakan sebuah cerita dengan intonasi yang tepat, lalu menjaga kebersihan sekitar dan melakukan kerja bakti bersama dengan teman-temannya. Nah, adapun nilai afektifnya adalah siswa mampu bercerita di hadapan teman-temannya dengan percaya diri, lalu mampu menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan saling menghargai satu sama lain. Dan memiliki nilai psikomotorik, siswa membaca dan mendengarkan sebuah cerita, bergerak aktif dalam membersihkan lingkungan. Lalu, karakter sosialnya adalah siswa mencintai lingkungan dengan cara menjaga, merawat, serta memelihara lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, adapun muatan ilmu pengetahuan sosial dalam pembelajaran kedua ini adalah siswa dapat menerapkan 3M, yaitu menjaga, merawat, dan memelihara lingkungan sekitar agar tetap bersih dan sehat. Nah, lalu dalam pembelajaran kedua ini adalah siswa dapat menjaga persatuan dalam keberagaman. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ketiga yang memiliki nilai kognitif, yaitu siswa menjaga keamanan diri sendiri dan menjaga keamanan barang bawaan pribadinya. Lalu memiliki nilai afektif, yaitu siswa mampu menjaga diri sendiri serta memperhatikan keamanan barang bawaan yang dimilikinya. Lalu memiliki nilai psikomotorik, yaitu siswa mengamati situasi dan kondisi sekitar dengan teliti dan fokus sehingga dapat menjaga keamanan diri maupun barang. Karakter sosialnya adalah siswa mampu menjaga diri sendiri dan bersifat amanah. Lalu muatan IPS dalam pembelajaran ketiga ini adalah siswa dapat saling menjaga antara sesama, lalu bersikap tanggung jawab dan amanah. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembelajaran keempat yang memiliki nilai kognitif, yaitu siswa menjaga keselamatan diri saat berkendara, lalu siswa mengunjungi museum. Nah, adapun nilai afektifnya adalah siswa mampu menjaga diri sendiri saat berada di atas kendaraan dan dapat menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengemudi lainnya, serta mengetahui
keragaman budaya yang ada di Indonesia. Lalu memiliki nilai psikomotorik, yaitu siswa dapat memfokuskan diri untuk menjaga keselamatan baik diri sendiri maupun orang lain, serta siswa mengenal budaya-budaya apa saja yang ada di Indonesia. Dan memiliki nilai karakter sosial, yaitu siswa dapat bertanggung jawab atas diri sendiri maupun keberlangsungannya orang lain. Nah, adapun muatan IPS dalam pembelajaran keempat ini adalah menumbuhkan sikap cinta tanah air, juga peduli terhadap sesama. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kelima yang memiliki nilai kognitif, yaitu siswa bersama dengan keluarganya dapat menjaga keselamatan diri ketika berada di tempat umum seperti pasar maupun supermarket. Lalu siswa dapat menentukan kegiatan dalam menjaga kebersihan dengan adanya keberagaman. Nah, selanjutnya memiliki nilai afektif nih, yaitu siswa dapat hidup rukun bersama dengan anggota keluarganya, siswa mampu menjaga kebersihan, dan siswa dapat menjaga keselamatan diri baik diri sendiri maupun orang lain. Lalu memiliki nilai afektif, yaitu siswa dapat hidup rukun bersama dengan anggota keluarganya, lalu siswa dapat menjaga keselamatan diri ketika berada di tempat umum, dan siswa dapat menjaga kebersihan. Lalu memiliki nilai psikomotorik, yaitu siswa mengamati kondisi dan situasi sekitar dan tetap harus fokus ketika berada di tempat umum sehingga dapat menjaga keselamatan diri sendiri. Nah, lalu memiliki nilai karakter sosial, yaitu siswa dapat hidup rukun dengan keluarga, siswa dapat bertanggung jawab kepada diri sendiri dan sekitarnya, serta siswa menjaga keamanan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, adapun muatan ilmu pengetahuan sosial dalam pembelajaran kelima ini adalah siswa dapat menyebutkan sikap-sikap yang mencerminkan hidup bersatu dalam keberagaman dan kerjasama serta tolong-menolong. Nah, sekarang kita masuk ke penghujung pembelajaran nih, yaitu pembelajaran ke-6 yang memiliki nilai kognitif, yaitu siswa mampu melakukan evakuasi diri ketika terjadinya bencana di lingkungan sekitar. Nah, lalu siswa dapat menyebutkan kegiatan yang dapat dilakukan secara gotong royong. Lalu memiliki nilai efektif, yaitu siswa melakukan gotong royong dalam mengevakuasi diri maupun lingkungan sekitarnya, juga saling menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Serta memiliki nilai psikomotorik, yaitu mengetahui kondisi untuk menyelamatkan diri dan dapat mencerminkan sikap gotong royong. Lalu memiliki nilai karakter sosial, yaitu siswa dapat saling gotong royong, saling tolong menolong, saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga, saling mengasihi, lalu tidak membeda-bedakan atas keragaman orang lain. Lalu muatan IPS dalam pembelajaran ke-6 ini adalah gotong royong, peduli sesama, kebersamaan, dan rela berkorban. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari buku tematik kelas 2, tema 8, tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Pada subtema 1, yaitu aturan keselamatan di rumah, membahas mengenai aturan yang harus dipatuhi oleh siswa pada setiap kegiatan yang dilakukannya, baik itu aturan waktu sarapan, aturan bermain, dan aturan-aturan lainnya. Selain itu, pada subtema 1 juga mempelajari mengenai rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada subtema 2, yaitu menjaga keselamatan di rumah, membahas mengenai keselamatan, baik itu keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan keluarga. Siswa dengan keluarga di rumah harus bekerja sama dalam menjaga keselamatan di rumah. Salah satu cara mengajarkan siswa dalam menjaga keselamatan di rumah yaitu dengan melakukan kerja bakti untuk membersihkan rumah bersama anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, atau adik. Selain itu, pada subtema 2 juga mempelajari mengenai ucapan meminta izin, seperti meminta izin ingin bermain bersama teman demi untuk menjaga keselamatan diri. Kemudian, pada subtema 3 yaitu aturan keselamatan di perjalanan, membahas mengenai aturan keselamatan saat siswa atau kita sedang melakukan
atau sedang berada di perjalanan, baik saat berada di kendaraan seperti bus, motor, dan lain-lain. Selain itu, keselamatan di perjalanan pun membahas mengenai keselamatan saat siswa sedang berada di luar ruangan seperti pantai. Pada subtema 3 ini memiliki keterkaitan dengan subtema 1 karena materi yang dibahas menekankan pada sebuah aturan yang harus ditaati. Contohnya, aturan lain pada subtema 3 ini ialah aturan bermain, lomba jalan dan lari di pantai, aturan naik sepeda, aturan naik bus, aturan melewati jalan raya, aturan berjalan di tempat yang becek dan berlumpur, dan lain-lain. Serta pada subtema 3 ini membahas pula mengenai denah lokasi. Hal ini memiliki keterkaitan dengan aturan keselamatan ketika naik sepeda motor. Dan yang terakhir pada subtema 4, yaitu menjaga keselamatan di perjalanan, membahas mengenai menjaga keselamatan diri sendiri, barang atau harta benda, keselamatan kendaraan pada saat di perjalanan. Siswa diajarkan untuk mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian, siswa dapat menjaga keselamatan di perjalanan. Contohnya, yang harus dilakukan dalam menjaga keselamatan di perjalanan yaitu seperti menjaga barang bawaan saat sedang berpergian, menjaga keselamatan saat berkendara dengan tujuan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain, menjaga keselamatan saat berada di tempat ramai seperti pasar, menjaga kebersihan merupakan salah satu bentuk menjaga keselamatan diri di perjalanan. Menjaga keselamatan saat tertimpa musibah dengan cara mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain itu, pada subtema 4 ini membahas mengenai sikap gotong royong dan hidup rukun agar senantiasa dapat saling menjaga satu sama lain, baik dengan keluarga, teman, ataupun saudara.